Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar gembira yang datang dari BKN dan Kemenpan RB untuk para tenaga honorer, khususnya yang telah mengikuti seleksi P3K tahun anggaran 2024 tahap 2 terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K penuh waktu, yaitu keputusan final Menpan RB dan BKN. Tenaga honorer non-database BKN bisa diangkat menjadi P3K apabila memenuhi syarat ini. Untuk mengetahui lebih detailnya, silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun 2024-2025. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan dari BKN dan Menpan RB berikut ini supaya nanti tidak gagal paham. Setelah penantian panjang, akhirnya kini dibahas kepastian nasib tenaga honorer non-database BKN menemui titik terang. Tenaga honorer database BKN atau yang terdaftar di database BKN hampir kehilangan kesempatan setelah tidak masuk dalam kategori non-ASN yang akan diselamatkan melalui P3K paruh waktu. Hal tersebut telah termuat dalam aturan terbaru Menpan RB Rini Widiantini, yaitu pada Kemenpan RB nomor 16 tahun 2024. Dalam aturan tersebut telah disebutkan bahwa penyelamatan tenaga honorer melalui P3K paruh waktu hanya akan dilakukan pada kategori berikut ini. 1. Tenaga honorer yang terdaftar di dalam database BKN yang telah mengikuti seleksi P3K tahap 1 maupun tahap 2 namun gagal atau tidak mendapatkan formasi penempatan. Kemudian yang kedua, tenaga honorer yang terdaftar di dalam database BKN yang telah mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024 namun tidak lulus atau dinyatakan tidak lolos. Kini pemerintah yaitu Menpan RB dan BKN telah menyusun kebijakan baru untuk mengangkat tenaga honorer non-database BKN menjadi P3K. Adapun tenaga honorer non-database BKN atau yang tidak terdaftar di database BKN yang akan diselamatkan pemerintah wajib memenuhi syarat atau beberapa syarat ini, yaitu 1. Telah bekerja di instansi pemerintah minimal 2 tahun secara terus-menerus atau tanpa putus. Kemudian yang kedua, tenaga honorer tersebut masih aktif hingga saat ini. Kemudian yang ketiga, telah mendaftar pada seleksi P3K tahap 2.
Sebagaimana diketahui, pemerintah memastikan pendaftaran pada seleksi P3K tahap 2 tidak ada yang dinyatakan TMS. Sehingga semua tenaga honorer yang melamar berkesempatan untuk melanjutkan proses rekrutmen hingga tuntas. Adapun untuk regulasi kepastian nasib tenaga honorer non-database BKN saat ini masih proses penyusunan oleh BKN dan Kemenpan RB. Diharapkan dengan adanya kepastian nasib ini, penataan tenaga honorer Indonesia bisa sepenuhnya tuntas. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah bahwa untuk awal itu yang akan diangkat menjadi P3K paruh waktu adalah tenaga honorer atau hanya tenaga honorer yang terdata di database BKN, yaitu yang dinyatakan gagal pada tahap 1 dan gagal di seleksi CASN atau CPNS tahun anggaran 2024. Namun sekarang Menpan RB telah mengeluarkan aturan baru untuk tenaga honorer yang tidak terdaftar di database BKN atau tenaga honorer non-database BKN bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu. Semoga dengan adanya peraturan ini, tenaga honorer di seluruh Indonesia benar-benar tuntas di tahun 2025 ini. Nah, itulah tadi informasi yang dapat kami sampaikan. Informasi sekaligus kabar gembira yang datang dari BKN dan Menpan RB untuk para tenaga honorer yang telah mengikuti seleksi P3K tahun anggaran 2024 tahap 2 terkait dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K, yaitu keputusan final Menpan RB dan BKN. Tenaga honorer non-database BKN bisa diangkat menjadi P3K apabila memenuhi syarat tersebut. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.